Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kenikmatan kepada kita semua, khususnya nikmat sempat dan sehat. Dengan izin dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini Senin tanggal 12 Juli tahun 2021 kita bisa bersama-sama walaupun di tempat yang berbeda-beda. Saya Kepala Sekolah SMK Negeri 4 Semarang, Ukir Prestasi Tiadanti, Bapak Dr. Andes Bambang Sujatmiko MSI, menyampaikan selamat kepada kalian semua yang saat ini mengikuti MPLS Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah SMK Negeri 4 Semarang, Ukir Prestasi Tiadanti tahun pelajaran 2021-2022 dengan tema membangun potensi siswa berkarakter, menyenangkan dan bersahabat untuk meraih prestasi di tengah pandemi. Yang saya hormati teman-teman, para wakil kepala sekolah, para ketua kompetensi keahlian, para wali kelas, dan semua ibu bapak guru lembaga tercinta SMK Negeri 4 Semarang, Ukir Prestasi Tiadanti, dan ibu bapak guru karyawan. Izinkan pada pagi hari ini sebelum memulai acara, saya buka kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS SMK Negeri 4 Semarang, Ukir Prestasi Tiadanti tahun pelajaran 2021-2022 dengan tema membangun prestasi siswa berkarakter, menyenangkan, bersahabat untuk meraih prestasi di tengah pandemi. Dengan izin panjenengan semua, saya nyatakan MPLS mulai hari ini Senin 12 Juli 2021 sampai hari Rabu 14 Juli 2021 saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Selanjutnya saya ingin menyapa anak-anakku semuanya yang ada di rumah masing-masing. Mulai pengumuman secara resmi kalian semua sejumlah siswa 612 9 kompetensi kalian sudah menjadi keluarga besar SMK Negeri 4 Semarang, Sudah menjadi keluarga besar SMK Negeri 4 Semarang. Bagaimana anak-anakku? Tentu kalian merasa senang dan bangga menjadi bagian dari keluarga sekawan, dari keluarga sekawan, keluarga SMK Negeri 4 Semarang. Dengan jargonnya Ukir Prestasi Tiadanti, dengan jargonnya Ukir Prestasi Tiadanti. Maknanya apa? Maknanya apa? Karena kalian ini merupakan orang-orang pilihan, merupakan orang-orang pilihan bisa masuk di lembaga ini yang terletak di Jalan Pandanaran 2 nomor 7, terletak di Jalan Pandanaran 2 nomor 7. Walaupun kegiatan ini kita laksanakan secara Zoom meeting, tidak mengurangi rasa bagian secara utuh kalian anak saya yang nomor 3, anak saya yang nomor
mulai hari ini 12 Juli 2021. Karena kakak kelas kalian yang sekarang jadi alumni sudah kami serah terimakan kepada orang tua. Ya, sudah kami serahkan kepada orang tuanya ya melalui komite sekolah pada saat kelulusan. Ya, pada saat kelulusan kemarin tanggal 3 Juni 2021. 3 Juni 2021. Sekarang apa kewajiban kalian sebagai keluarga, ya, keluarga SMK Negeri 4 Semarang dengan jargonnya ukir prestasi tiada henti. Kalian harus paham dan yakin bahwa kalian masuk di lembaga ini tidak keliru. Itu sudah merupakan keinginan, cita-cita kalian. Kalau kalian sudah merupakan keinginan dan cita-cita kalian, maka kalian harus bertanggung jawab penuh ya pada kewajiban kalian. Kewajibannya apa? Karena kalian sebagai siswa, sebagai pelajar, kewajibannya belajar ya. Kewajibannya belajar, yaitu belajar, dan belajar. Berkaitan dengan bagaimana tata tertib, ya, tata tertib dan lain sebagainya nanti akan disampaikan oleh wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, tapi tidak saat ini. Insya Allah pada tanggal 14 Juli 2021 hari Rabu. Kalian sabar, ya sabar, tenang. Anak-anakku ini tentunya baru tahu ya, ini kompetensi kalian sesuai dengan pilihan masing-masing. Tadi kami sampaikan bahwa di sini ada 9 kompetensi kalian, ya, 9 kompetensi kalian. Jadi ada yang 3 rombel, ada yang 2 rombel, ada yang 1 rombel. Rombel itu apa? Rombongan belajar atau kelas. Yang 3 rombel itu DPIB. Ayo anak-anak DPIB, tahu kepanjangannya enggak? DPIB itu ada 3 rombel. Setiap rombelnya ada 36 siswa. Berarti secara keseluruhan ada berapa? 100 berapa? 108. Betul ya, 108. Nah, betul. Kalian harus responsif. Ada pertanyaan bisa dan lain sebagainya, kalian harus bisa jawab. Karena apa? Itu melatih ya, melatih keberanian kalian untuk menyampaikan pendapat. Harus dilatih mulai sejak dini. Tadi kepanjangannya apa DPB? Ya, betul. Desain pemodelan informasi bangunan. Nah, desain pemodelan informasi bangunan. Jadi nanti secara detail teman-teman saya, ketua kompetensi kalian dengan wali kelas akan menyampaikan ya secara detail kompetensi kalian yang kalian pilih. Terus berikutnya yang kedua, yang 2 rombel. Ayo mana saja? Silakan. Mana? Oke. Kita mulai dari posisi gedung, karena ini jalan Pandanaran 2 ya. Itu jalannya ke utara selatan ya. Utara selatan. Kalau utara itu yang berdekatan dengan jalan raya yang arah ke Baitur Rahman, ke Hotel at Home. Yang ke selatan yang ke SMA 1. Nah, SMA 1. Kita mulai dari yang selatan, ya selatan. Nah, sehingga kalian paham, yang sebelah selatan sendiri, ya sebelah selatan sendiri itu ada TKRO. Nah, TKRO itu 2 rombel. Nah, 2 rombel. Apa kepanjangannya? Teknik kendaraan ringan otomotif. Berikutnya itu gedung baru, ya gedung baru. Itu 2 rombel, yaitu TP. Nah, TP itu teknik pemesinan, ya teknik pemesinan. Berikutnya ke sebelah utaranya, ya tengah lapangan
Karena ini anak-anakku kan belum familiar ya kondisi sekolah kita ini, sekaligus saya sampaikan yang tengah-tengah itu ruang perkantoran dan administrasi ya. Itu ada lapangan yang berwarna-warni itu untuk upacara ya, untuk upacara. Nah, dari sana yang lantai 1 dulu. Nah, lantai 1 itu ada TITL. Nah, kepanjangannya apa? Nah, ayo anak-anak TITL atau yang lainnya bisa. Teknik instalasi tenaga listrik. Nah, itu TITL. Itu hanya 1. Berikutnya naik. Nah, naik yang sebelah tengah. Nah, tengah itu ada TAV, teknik audio video. Berikutnya yang dekat dari Lembah Juang, maksudnya ruang prakteknya dan ruang kelasnya, yaitu teknik elektronika industri atau TEIN. Nah, itu yang 2 rombel. Tapi ada yang depannya lapangan yang untuk olahraga ini, lantai 1. Itu ada multimedia, ya, multimedia. Terus sekarang yang 1 rombel. Nah, tadi sebelah selatan itu ada TKRO, itu juga ada bengkel sepeda motor, ada sepeda motor banyak sekali, tapi kita sudah bekerja sama dengan Honda, yaitu TBSM. Ayo, siapa yang di TBSM? Wah, nih ganteng-ganteng ini. Tapi ceweknya juga ada, ya. Tapi tidak masalah, ya. TBSM, teknik bisnis sepeda motor. Nah, teknik bisnis sepeda motor. Berikutnya lagi pindah ke utara, nah, lantai 2, ya, lantai 2. Yaitu animasi, ya, animasi. Jadi sekolah kita itu sudah mendapatkan SK dari Dirjen Vokasi, ya, dari Dirjen Vokasi kaitan dengan SMK COE, Center of Excellence, atau SMK PK, SMK Pusat Keunggulan. Jadi SMK Pusat Keunggulan. Jadi tugas anak-anakku tadi belajar dan belajar, ya, itu harus kalian perhatikan. Jadi masing-masing kompetensi keahlian ini sudah bekerja sama dengan DUDIKA, nah, dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja, DUDIKA. Masing-masing kompetensi kalian sudah punya pasangannya sendiri-sendiri. Nanti secara detail akan disampaikan oleh ketua kompetensi kalian, ya. Ketua kompetensi keahlian. Jadi kewajiban kalian belajar dan belajar, ya, belajar dan belajar. Oke anak-anakku. Jadi di sini Pak Bambang mau menyampaikan visi misi. Ya. Ada yang tahu visi misi sekolah? Tahu enggak? Nah, ini gini, visi misi ini nanti tidak Pak Bambang bacakan atau kami sampaikan enggak. Nah, tapi nanti bisa dilihat ini ya, itu visi misi. Nah, tugas kalian ini nanti. Nah, tugas kalian mengumpulkan, ya, mengumpulkan visi misi itu. Nah, visi misi. Tolong ini ketua kompetensi kalian atau Pak Eko selaku wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, ini kewajiban anak ini nanti mengumpulkan visi misi. Ya, nanti dikirim lewat ya email boleh, lewat WA boleh, ya, tergantung ketua kompetensi keahliannya, ya. Tergantung ketua kompetensi keahliannya. Visi misi. Ya. Visi itu harapan, keinginan, ya, yang akan dicapai. Ya. Sedangkan untuk mewujudkan keinginan dan harapan yang akan dicapai itu di breakdown pada misinya. Jadi ini saya sampaikan
visi SMK Negeri 4 Semarang, ukir prestasi tiada henti. Maksudnya ukir prestasi tiada henti apa? Karena kalian masuk di sini, kalau saya lihat ya, hasil nilainya 4 mata pelajaran itu, secara keseluruhan rata-ratanya 8, jadi luar biasa kalian. Sekali lagi selamat buat kalian, ya, selamat buat kalian. Karena 8, itu dari SMP di sekitar SMK 4 di Kota Semarang, ada yang dari MTS, ya ada yang swasta, bahkan ada yang luar provinsi, ya, bahkan ada yang luar provinsi. Masuk daftar secara online, memenuhi persyaratan sehingga diterima. Jadi maksudnya ukir prestasi tiada henti, sekolah memfasilitasi kalian bagaimana kalian bisa mengeksplor potensi diri kalian masing-masing secara optimal dan maksimal, baik akademis dan atau non-akademis. Maksudnya apa? Akademis sesuai dengan materi-materi pembelajaran, ya, baik yang AB maupun produktif. Kalau non-akademis berkaitan dengan bidang-bidang seni, budaya, dan olahraga. Itu non-akademis. Dan lembaga kita memfasilitasi itu, ya. Kalian yang mempunyai potensi itu jangan bimbang dan ragu bahwa lembaga kita memfasilitasi. Visinya apa? Mewujudkan sekolah yang unggul, ya, mewujudkan sekolah yang unggul dalam prestasi, berakhlak mulia, ramah lingkungan, pantang menyerah, dan berintegritas. Nah, silahkan nanti dari masing-masing kata, ini tadi kan dirangkai menjadi satu kalimat yang utuh. Silahkan kalian deskripsikan. Nah, seperti nama kalian. Nama kalian itu sebenarnya merupakan doa, itu juga ada deskripsinya. Harapannya dari orang tua memberi nama itu supaya dapat terwujud keinginan atau cita-citanya. Nah, sedangkan untuk misinya, nah tadi kami sampaikan itu tugas kalian, ya, tugas kalian. Berikutnya ini yang penting. Apakah tadi tidak penting? Penting, ya, penting. Dimanapun kita berada, ya, pasti kita harus tunduk, patuh, taat dengan aturan. Nah, apakah kita boleh melanggaran aturan itu? Boleh. Tidak ada yang melarang. Ya, tapi ada konsekuensi logis kalau kalian melakukan hal yang tidak boleh. Jadi itu kalian harus tahu, ya, ini rencana mutu sekolah. Nah, ini rencana mutu sekolah. Perhatikan ya. Ini rencana mutu sekolah. Perhatikan. Kalian pahami, kalian cermati, karena rencana mutu sekolah ini merupakan guidance, petunjuk, merupakan jalan atau peta jalan atau roadmap selama kalian 3 tahun di lembaga ini. Jangan berlama-lama, ya, jangan berlama-lama. Kalian cukup 3 tahun, ya, cukup 3 tahun. Ya, perhatikan rencana mutunya. Jadi di sana kalian sudah mengikuti PPDB, pendaftaran seleksi masuk, kalian sudah diterima, sekarang mengikuti MPLS. Sehingga di sana ada proses pendidikan, kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Ya. Jadi kalau di situ ada tulisan pernah TN, maksudnya tidak naik. Nah, pernah tidak naik harus kembali, kalau naik lanjut ke kelas berikutnya. Jadi kegiatan-kegiatan yang dilakukan di kelas 10 yaitu hari ini MPLS sampai nanti hari Rabu. Berikutnya pendidikan karakter. Katanya dengan soft skill, pembiasaan diri, habit.
kemah bakti. Terus ada LDK, latihan dasar kepemimpinan, ekstrakurikuler. Jadi ekstrakurikuler. Jadi kalau kelas 10 pramuka wajib. Ya, pramuka wajib. Berikutnya kalau kelas 10 naik itu menjadi kelas 11. Nah, materi-materi selain mata pelajaran yang ada di struktur kurikulum, kelas 11 juga sudah ada yang melaksanakan PKL. Apa itu PKL? Praktek kerja lapangan, ya, praktek kerja lapangan. Berikutnya studi budaya dan kunjungan industri. Ya, studi budaya dan kunjungan industri. Harapannya apa? Supaya kalian tahu, paham, mengerti ya kegiatan-kegiatan yang dilakukan di industri, budaya kerja industri. Jadi istilahnya itu ada 5R. Apa itu 5R? Nah, ini tugas kalian. Nanti juga harus kalian tanyakan kepada ketua kompetensi kalian masing-masing atau wali kelas. Bu, Pak, tanya, apa itu 5R? Nah, 5R itu apa? Bukan Ratno, Rini, Rina, bukan itu ya. Nanti tanya ya. Ada pendidikan karakter juga, ya, ada pendidikan karakter juga. Tapi berbudaya industri. Jadi nanti kita mendatangkan ya pelatih dari stakeholder. Misalnya dari TNI bisa, dari Polri bisa, atau dari pihak lain. Kalau budaya industri nanti kita juga ngundang industri, ya, Dudika. Bisa dari kakak kelas kalian yang sudah alumni, yang sudah bekerja di industri untuk menyampaikan materi, memberikan motivasi kepada kalian. Berikutnya jika kalian naik berarti kelas 12, ya, kelas 12. Nah, di sini juga ada PKL, praktek kerja lapangan, juga ada pendidikan karakter wirausaha. Jadi nanti dilihat di struktur kurikulum kalian harus sudah cermati mulai kelas 10 struktur kurikulumnya itu seperti apa. Di sana juga ada kewirausahaan, ya, kewirausahaan. Berikutnya ada UKK, uji kompetensi keahlian. Ada AKM. Nah, setelah selesai secara keseluruhan wisuda, sehingga setelah selesai 3 tahun, saya kembalikan ke orang tua kalian. Harapannya kalian jangan melakukan perbuatan yang kontraproduktif, kurang baik, dan tidak diperbolehkan dalam tata tertib. Itu. Sekarang kalian cermati, dilihat itu. Di sana ada dikembalikan ke orang tua. Yang blok merah, ya, blok merah itu dikembalikan ke orang tua. 1, telah menyelesaikan pendidikan. Nah, ini sesuai dengan harapan. Setelah 3 tahun telah menyelesaikan pendidikan, maka dikembalikan ke orang tua. Yang kedua, tidak naik atau lulus 2 kali berturut-turut dalam 1 tingkat. Misalkan si jabrek, ya, jabrek misalkan. Kelas 10 2 kali tidak naik, maka dikembalikan ke orang tua. Tapi harapannya anak-anak saya jangan sampai itu. Yang penting kalian mengikuti pembelajaran secara tertib disiplin. Ada tugas-tugas dari ibu bapak guru, kalian selesaikan, kumpulkan, itu sudah membantu diri kalian untuk mengikuti kenaikan tingkat, ya, kenaikan tingkat. Syarat-syaratnya apa? Nanti akan disampaikan oleh wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Ya, tolong nanti wakil kepala bidang kurikulum disampaikan kriteria kenaikan kelas itu apa, kriteria kelulusan itu apa, nggih? Nanti disampaikan wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Yang ketiga, melanggar tata tertib sekolah. Itu yang A, berkelahi atau tawuran. Itu mboten pareng, ya. B, menyalahgunakan narkoba. Itu juga tidak boleh. C, bertindak kriminal. Nah, itu tidak boleh.
D. Hamil menghamili, tidak boleh. Kalau itu kalian lakukan, konsekuensi logisnya kalian dikembalikan ke orang tua. Jadi ini slogannya, di sana ada SMK bisa, SMK hebat. Nah, terus di bawahnya siap kerja, santun, mandiri, dan kreatif. Ya, salam, sopan, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Nah, demikian anak-anakku, ini kebijakan sekolah secara garis besar SMK Negeri 4 Semarang, ukir prestasi tiada henti. Selamat dan sukses mengikuti MPLS di lembaga tercinta SMK Negeri 4 Semarang, ukir prestasi tiada henti. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, ingat prokes 5M. Ya, ingat prokes 5M.